sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Usman Firdaus. Dari kisahnya kita akan belajar bahwa dampak dari serangan stroke itu sangatlah fatal. Dan setiap menit dalam proses pemulihannya itu sangatlah berarti. Dulu, saat serangan stroke terjadi, Pak Usman sangat telat mendapatkan penanganan. Pasalnya, tak ada orang yang melihatnya saat ia terkena stroke dan tak sadarkan diri. Alhasil, dampak yang dirasakannya menjadi lebih berat. Namun, ia tak pernah menyerah. Mari belajar dari kisahnya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy. Dan saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga ada Mbak Anita. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Dan bersama kami juga ada seorang narasumber masih muda. Terkena stroke di usia 33 tahun, tapi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik setelah rutin menggunakan teknologi laser. Nanti kita akan cari tahu bagaimana kisah hidupnya. Tapi sebelum itu pemirsa, ini ada yang penting untuk Anda simak karena saya yakin ini pasti bermanfaat. Inilah Info Sehat. Kerusakan otak saat stroke terjadi pada saat 5 menit pertama. Jadi ini hati-hati, makanya simak baik-baik penjelasan dari Mbak Preti. Silakan Mbak. Jadi setiap kita bernapas, oksigen yang kita hirup ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, salah satu organ vital yang sangat bergantung dengan aliran darah yang membawa oksigen adalah organ otak. Jadi ketika terjadi serangan stroke, aliran darah yang berhenti ini dapat mengakibatkan kerusakan sel saraf. 1 menit saja diperkirakan ada 2 juta sel saraf yang mengalami kerusakan. Menit ketiga mulai terjadi kerusakan yang bersifat semi permanen. 5 menit bersifat permanen. Nah, di sekitar area yang mengalami kerusakan ini ada namanya jaringan penumbra. Yang sebenarnya jaringannya masih hidup tapi sudah mulai kekurangan oksigen. Dalam arti penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Semakin lama berarti semakin banyak area otak yang mengalami kerusakan. Itulah mengapa sering diingatkan ketika curiga serangan stroke segera ke rumah sakit. 2 jam sampai di rumah sakit, sampai sebelum pas setengah jam sudah mendapatkan penanganan. Setiap detik begitu berharga untuk keselamatan sel saraf dan nyawa Anda. Ketika stroke menyerang 5 menit pertama saja sudah sedemikian besar dampak kerusakannya. Jadi hati-hati jangan sampai Anda telat menangani stroke. Karena bisa jadi ini adalah salah satu yang menyebabkan semakin parahnya stroke yang menimpa Pak Usman ya. Bersama kami ada Pak Usman Firdaus. Pak Usman, apa kabar? Alhamdulillah. Terkena stroke usia 33 tahun. Iya. Sekarang usianya? Sekarang 45. Jadi sudah kondisi begini 12 tahun. Iya. Berat nggak Pak? Oh, udah berat benar. Berat banget. Nanti Bapak tinggal sendiri. sama ibu, tapi ibu udah tua. Pasangan? Anak? Menikah lagi. Meninggalkan Bapak? Iya, jadi saya pulang dari rumah istri. Jadi karena saya udah 1 tahun bener lah ngurusin saya. Pas setahun itu saya udah nggak ditanya. Berapa lama nggak ketemu anak Pak? Ya setahun sekali ketemunya. Siapa namanya? Arya sama Putri. Bapak bilang kangen sama Arya sama Putri. Iya. Silakan Pak. Arya, Putri, ayah kangen. Ya doain Bapak biar sembuh. Bapak nggak boleh sedih, Bapak Iya. harus semangat terus. Bapak Amin. harus sembuh untuk Bapak sendiri dan juga untuk Arya dan Putri. Iya. Bapak masih ingat kejadian stroke-nya menimpa Saya kapan, di kejadiannya mana? di waktu saya jaga pemancingan. Kejadian itu waktu mau maghrib, baru saya mengambil anduk di sini kayak ada gebal. Kayak apa? Ada di gebuk gitu di pagal. Kenceng Pak. Tuk.
gitu rasanya. Lalu Tuh nggak sadar tuh saya 1 jam. pingsan. Ya Tuhan. Semalaman saya baru ketemu orang tuh jam 9 pagi. Di rumah sakit diperiksa, ketahuan apa saja nih Pak yang tinggi? Oh ini saya dibilang waktu itu darah saya hampir 300. Oh, tensinya hampir 300. Kolesterolnya Pak? Iya tinggi juga. Tinggi juga. Gula darah? Tinggi juga. Di CT scan ditemukan ada apa tuh Pak? Itu kan di sini ada gumpalan darah Yang lumpuh sebelah kanan. kanan. Bisa diangkat, Pak? Ini biasanya gini. Kalau Maksimal jalan, segitu kalau ya? jalan, Jalan ya jalan agak berat. Terus boleh saya lihat jalannya, Pak? Sebentar. Kita mau lihat Bapak. Oh, berat banget ya. Iya. Jadi kalau berkegiatan sekarang gimana, Pak? Secara Bapak nggak ada yang membantu? Ya sendiri semua. Semuanya sendiri. Yang paling berat apa sih, Pak, setelah terkena stroke ini? Paling berat ya kehidupan sekarang saya. Memang berat yang dihadapi oleh Pak Usman ini, pemirsa. Berat banget. Tapi tidak tinggal diam. Take action. Pak Usman sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya, Pak ya? Iya. Setelah menggunakan laser, manfaat apa yang Bapak rasakan? Ya alhamdulillah sih sekarang jalan juga nggak terlalu berat gitu. Dulu asalnya nggak bisa sama sekali. Itu sekali paling sama. Kalau kata orang kampung bilang kebang balik. Kebang balik. Iya, nggak bisa jalan. Ngomong aja nggak cetas aja. Oh, dulu bicara nggak lancar. Enggak. Sekarang udah pakai laser jadi bisa Alhamdulillah, bicara lagi. iya. Kaki meskipun tadi masih berat, dulu lebih nggak bisa ya, Pak ya? Iya. Apalagi Pak yang Bapak rasakan? Iya, bedang dengan jadung debaran kalau dia jalan kalau capek kayak gitu. Oh, dulu gimana emang? Oh, ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Iya. Pak, dulu tensi pernah tinggi. Iya. Di atas 200 sampai yang Bapak ingat nih dokter bilang hampir 300 ya. Iya. Sekarang berapa Masa Pak? sih? Sekarang sih normal sih. Normal, Iya. berapa? 120/80. Alhamdulillah, ya Allah. Kolesterol dulu juga tinggi ya? Iya. Sekarang berapa Pak? Sekarang kemarin saya terakhir ngecek 120. 120 kolesterol ya? Alhamdulillah, bagus. Dulu di atas 200-an ya? Iya. Gula ingat nggak berapa? Kalau nggak salah 200 terakhir kemarin 127. Gula 127. Jadi Asam urat Pak? 6. 6 sekarang alhamdulillah. Jadi udah ada normal. 4 faktor resiko penyebab stroke berulangnya. Betul. Udah diturunkan, akhirnya ya mudah-mudahan menurunkan resiko terkena stroke yang berulang gitu, Pak. Tahan Pak di situ, Pak ya, jangan sampai kena Insya stroke Allah, lagi. insya Allah, iya. Sekali aja udah berat, Iya. jangan sampai nambah stroke yang kedua ya. Iya. Bapak usaha, kita bantu di Insya sini Allah. dengan kasih solusinya supaya Bapak bisa lebih sehat lagi dan mempercepat pemulihannya. Yuk kita bahas yuk Mbak Preti, Mbak Nita. Jadi semangat dari Pak Usman ini merupakan contoh yang baik. Kalau misalkan pemirsa saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat untuk terapkan pola hidup sehat, minum obat secara rutin, kontrol, lalu fisioterapi secara rutin, dan butuh upaya tambahan berupa solusi sehat luar dan dalam. Dari luar Anda bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Usman, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, di sana ada 2 pembuluh darah nadi yang ketika disinari dengan laser, sinar laser ini akan menjangkau pembuluh darah nadi Anda dan mengoptimalkan kembali produksi dari nitric oxide. Sebuah zat alami yang bermanfaat untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Ketika dinding pembuluh darah terbuka, aliran darah berjalan dengan lancar, maka tensi menjadi terkendali. Tetapi harus dilengkapi dengan upaya dari dalam, yaitu dengan mencukupi kebutuhan antioksidan melalui suplementasi antioksidan yang mengandung 10 bahan dasar alami. Contohnya kalau untuk penyintas stroke penting untuk mencukupi kebutuhan antioksidan yang berasal dari alga merah karena ada astaxanthin di sana. Lalu ada pine bark, bunga marigold, buah-buahan sitrus, dan juga ada lycopene, kolin bitartrat yang bisa menjaga kesehatan otak. Nah, ditambah lagi bahwa tubuh kita juga membutuhkan vitamin dan mineral. Bisa Anda dapatkan melalui satu suplementasi yang sama. Jadi, untuk Anda pemirsa, pastikan Anda menjaga kesehatan tubuh Anda dengan mengupayakan solusi sehat luar dan dalam sekarang juga. Bapak tadi dikatakan stroke sumbatan. Artinya di pembuluh darah Bapak ke otak ada yang menyumbat berupa gumpalan darah nih ya. Ini bisa dikarenakan tadi angka-angka Bapak yang sebelumnya tinggi. Gula,
kolesterol, asam urat. Nah, saat terjadinya sumbatan, pemirsa, ini tentunya akan mengganggu aliran darah ke organ-organ vital kita. Ke otak jadinya Bapak stroke, ke jantung bisa serangan jantung, ke ginjal bisa gagal ginjal. Dengan pemakaian teknologi laser, sumbatan ini akan dipecahkan sehingga aliran darah menjadi lancar kembali. Masalahnya Pak, tadi bisa terjadi stroke berulang. Itulah mengapa gula darah, kolesterol, dan asam urat nih harus dijaga terkontrol. Teknologi laser juga bisa mengaktifkan kompor energi di sel tubuh kita namanya mitokondria. Ini adalah bagian yang berfungsi mengubah sumber-sumber energi, yaitu tadi gula, kolesterol, dan asam urat di darah menjadi energi. Saat kerjanya optimal, tentunya sumber-sumber energi ini diubah lebih banyak menjadi energi. Hasilnya tadi Bapak sekarang gula darah, kolesterol, dan asam uratnya sudah terkontrol dan jadinya lebih segar ya Pak. Melakukan sehari-hari jadi nggak ngos-ngosan, nggak capek, lebih berenergi. Selain itu, solusi dari luar tadi, ada juga solusi dari dalam yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas dari luar tubuh kita dan juga yang diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri saat terkena stroke. Namanya adalah antioksidan. Kadang-kadang dari makanan yang kita konsumsi tidak mencukupi kebutuhan dosis harian tubuh. Disitulah diperlukan suplementasi antioksidan juga dengan multivitamin dan multimineral. Ada 10 bahan alami yang bisa digunakan untuk antioksidan tubuh kita karena radikal bebas ini juga beragam dan banyak jumlahnya. Jadi ini seperti tameng tubuh kita dari dalam untuk membantu proses pemulihan sel-sel tubuh kita akibat stroke. Nah, itu adalah yang diperlukan buat Pak Usman dan juga buat Anda yang sadar akan pentingnya kesehatan ya. Dengan penggunaan sinergis antara Aqualaser dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen Evolve AS10 dari dalam, keduanya akan efektif meningkatkan kesehatan. Jadi kita akan terhindar dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemirsa, silahkan dapatkan informasi mengenai Aqualaser dan suplemen Evolve AS10 dengan cara konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Atau boleh Anda kunjungi saja kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, jadi pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar, gunakan Aqualaser dan dari dalam konsumsi suplemen Evolve AS10 sekarang juga. Oke pemirsa, setelah ini kami punya informasi, tapi jangan lupa setelah itu kami punya solusi sehat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mungkin buat kita yang tidak dalam keadaan sakit, ini adalah sebuah gerakan yang sederhana ya. Tapi tahukah Anda pemirsa, ini penting buat Anda nih ya. Gerakan buka tutup tangan ini bisa untuk mengatasi kesemutan pada penderita stroke ya. Alasannya apa? Mbak Anita boleh dijelaskan? Siap Kang Ronald. Pemirsa, gerakan buka tutup tangan ini ternyata terbukti untuk mengurangi kesemutan pada pasien pasca stroke. Kesemutan ini sebenarnya adalah keluhan berkaitan dengan saraf. Bagaimana caranya? Ada 3 mekanisme yang bisa diperbaiki dari gerakan buka tutup tangan ini. Yang pertama ke saraf itu sendiri pemirsa. Ternyata ini bisa memperbaiki saraf, sensorik dan motorik.
dengan cara memperbaiki sel yang rusak dan membuat jarak sel saraf baru yang namanya neuroplastisitas. Yang kedua, dengan menggerakkan ini pemirsa, aliran darah terutama yang mikro, yang kecil-kecil ke jari dan telapak tangan ini menjadi lebih lancar. Ini akan membawa suplai oksigen lebih baik ke saraf. Dan yang ketiga, berkaitan dengan otot. Ini bisa mengurangi kekakuan atau spastisitas otot dan mencegah kontraktur. Ya, mungkin Pak Usman bisa ikut juga dengan cara pemirsa kita buka. Ayo Pak, ya, cobain Pak. Lalu tutup secara perlahan. Bapak coba yang kanan. Nah, Paksain Pak. paksain. Ini memang Wah, perlu bisa dipaksa nih. sedikit. Noh, sudah mulai itu Pak ya. Biar dia buka bergerak lagi. di sana, aliran darahnya juga tadi lebih lancar Kalau dan menggenggam ototnya. bisa, Mbak. Betul. Pas Jadi melepas kekakuannya susah. bisa berkurang. Ya, tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Tahan, Buka Pak. kembali Pak. Buka Nah, lagi. bukanya bisa. Nah, bagus bisa. sekali. Kita bisa ulangi selama 10 detik pemirsa. Ini terbukti akan bisa membuat kesemutan ringan sedang ini berkurang dengan tadi saraf yang diperbaiki, aliran darah lebih baik, dan kekakuan otot yang berkurang. Pemirsa, kita kembali ke kisahnya Pak Usman, 33 tahun, terkena stroke ya karena apa? Tinggi semua, kolesterol, gula darah, ya, asam urat, tensinya tinggi semua. Emang kenapa kira-kira tuh tinggi semua tuh kenapa Pak? Saya kurang tidur. Oke, yang pertama tidurnya ngaco. Kenapa Pak? Kenapa sih? Kan nggak pernah libur. Libur hari Jumat itu setengah hari. Yang mancing kan bukan hanya malam, bukan hanya siang, Siang, malam. malam juga ada. Iya. Begadang terus dong. Terus siang juga nggak tidur? Iya. Tidurnya kapan? Ya, tidurnya ya sebisanya. Makannya gimana Ya, tuh? sembarangan makan. Sembarangan. Itu mancing. Iya, kali makannya mie, Mie instan. Mie instan, Iya. Pak. Ngerokok dong. ngerokok. Stresnya tinggi nggak? Wah, bukan main. Mikirin dah. apa sih? Kenapa? Itu saya tanggung jawab. Oke, jadi stres nungguin pancingan, terus juga ngopi dong, Iya, pakai gula. pakai. Saya bingung aja sih Pak, biasanya kalau sehari 2 hari kurang tidur Iya. masih bisa tahan ya. Tapi kalau 2 tahun nih 2 secara tahun. terus menerus setiap hari kita kurang tidur, pasti tensi ikutan naik. Gula darah, kolesterol. Kurang tidur berkepanjangan ini bisa meningkatkan resiko serangan jantung maupun serangan stroke hingga 2-3 kali lipat. Kita lihat dampak dari kurang tidur ini bisa memicu hipertensi, diabetes, kolesterol. Bisa membuat Anda mengalami kesulitan dalam mengontrol berat badan. Timbullah obesitas atau kegemukan. Kalau misalnya tidak diatasi, contoh bukti nyata yang sudah dialami oleh Pak Usman adalah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya adalah serangan stroke. Nah, oleh sebab itu pemirsa harus belajar nih dari cerita Pak Usman. Gak boleh lagi ya kalau misalnya kurang tidur itu dibiarkan. Nah, memang Pak Usman sadar bahwa kemarin-kemarin gaya hidupnya memang gak bagus, ya akhirnya terkena stroke, nyesel. Nyesel. Nyesel ya Pak? Iya. Harus kembali pulih ya Pak ya. Makanya Pak Usman sudah rutin menggunakan teknologi laser, betul ya Pak? Betul. Sehari dipakai berapa kali? 2 kali. Kapan aja? Itu pagi sama mau tidur. Yang di hidung, intranasalnya rutin dipakai juga nggak? Sama. Pakai juga? Iya. Wah keren, kan itu bisa mempercepat pemulihan yang di otaknya nih Pak. Pembuluh darahnya lancar semua ya. Iya. Setelah pakai laser, rasanya apa? Jadi perbedaannya yang tidur enak. Tidur enak? Iya. Jadi kalau bawa jalan nggak capek gitu. Sama yang paling penting adalah tadi sudah cerita di segmen pertama bahwa semua angka faktor resiko kolesterol, tensi, gula darah, asam urat setelah pakai laser semuanya terkendali. Ya. NMAX-nya dipakai Pak? Dua-duanya. Yang ada Iya. rangsangan listriknya. Di mana aja dipakainya sama Bapak? Ya, kadang saya nih pindah-pindah di kaki. Kadang di tangan, iya. kadang di kaki. Ada perubahan Pak setelah pakai? Alhamdulillah sih itu perbedaan. Jadi kalau saya bawa jalan kan ringan gitu, enteng. Pak Usman merasakan perbaikan setelah menambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehatnya. Gaya hidup berubah ya Pak ya? Dari yang dulu semuanya tadi Jauh jelek nggak ada, semua, nggak ada, sekarang nggak sudah ada. tidur udah cukup sekarang? Cukup. Tentunya itu juga membantu ya Pak. Tadi dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Teknologi laser ini meningkatkan hormon tidur kita saat dipakai pada malam hari. Namanya hormon melatonin. Nah malam hari ini dari jam 9 sampai jam 3, hormon ini akan bisa membantu kita untuk tidur dalam atau deep sleep.
Yang pada saat itu terjadi, proses metabolisme, pengaturan hormon, dan pertumbuhan atau regenerasi sel ini terjadi dengan baik. Nah, saat ini dipakai pada pagi atau siang hari, teknologi laser ini akan meningkatkan hormon serotonin. Ya, ini akan membuat mood stabil kita terjaga, sirkulasi darah lancar, tubuh lebih berenergi, dan menjaga kesehatan tubuh kita sehingga kita lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya tambahkan juga dengan suplementasi antioksidan, multimineral dan multivitamin untuk menjaga sel-sel tubuh dari dalam. Karena ini akan menangkal radikal bebas dari luar dan dalam tubuh kita dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jangan lupa konsumsi suplementasi ini penting karena kadang dari makanan tidak bisa mencukupi kebutuhan dosis harian tubuh atau bahkan tidak terkonsumsi sama sekali. Karena antioksidan ini harus berasal dari zat-zat alami di tubuh. Misalnya seperti alga merah, ini bisa memproduksi astaxanthin, raja dari segala antioksidan. Ekstrak pohon pinus, bunga marigold, ekstrak sitrus, kolin bitratrat, resveratrol, alpha-lipoic acid, L-cysteine, dan inositol. Ini adalah 10 jenis antioksidan yang kita butuhkan untuk menangkal banyaknya radikal bebas di dalam tubuh dan di sekitar tubuh kita. Jadi pemirsa, buat Anda yang sudah terkena stroke dan sedang berjuang pada fase pemulihan, tambahkan teknologi laser dan juga suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral sebagai gaya hidup sehat Anda. Pada dasarnya apabila Anda saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat bahwa semangat merupakan kunci utama. Dengan menggunakan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal dan NMES, ini bisa membantu proses pemulihan Anda dengan lebih baik. Kalau kita lihat berikut adalah ilustrasi penggunaan intranasal yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser. Ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung bertujuan untuk melancarkan kembali aliran darah di area kepala, yaitu organ otak paling utama. Di sana bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang berulang, membantu proses pemulihan stroke itu sendiri, mencegah terjadi kepikunan, dan membantu mengatasi berbagai gejala seperti pusing berputar, sakit kepala, migrain, maupun sinusitis. Dan untuk mendapatkan pergerakan yang lebih baik, Anda juga dapat memanfaatkan teknologi NMES. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini merupakan ekstensi yang bisa Anda letakkan pada area otot yang ingin Anda latih. Tujuannya adalah agar mengaktifkan kembali saraf dan otot, terjadi pergerakan pasif, dan nantinya proses neuroplastisitas atau pembentukan jalur baru ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya perlu didukung juga dengan upaya dari dalam, yaitu mengonsumsi suplementasi antioksidan. Nah, antioksidan di sini akan berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, kesehatan saraf yang bekerja dari dalam maupun luar sel. Dia membentuk perisai yang besar untuk menangkal radikal bebas, musuh yang tidak terlihat ada di mana-mana. Seringkali radikal bebas ini tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Disinilah peranan suplementasi antioksidan yang mengandung 10 bahan dasar alami, dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang sudah menyesuaikan kebutuhan harian tubuh. Dengan menerapkan solusi sehat luar dan dalam, maka pasien stroke ini dapat kembali meraih pemulihan secara optimal. Ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Pastikan Anda terapkan solusi sehat luar dan dalam sekarang juga. Pak Usman, Bapak lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Alhamdulillah sekarang. Sekarang, oke. Coba tolong diajakin nih Pak, yang sama kayak Bapak kena stroke juga untuk pakai laser karena Bapak udah merasakan manfaatnya. Ayo Pak, ajakin Pak. Kalau yang pada kena stroke, usahain pakai teknologi laser. Saya pakai nih, alhamdulillah lebih senang. Jauh perbedaannya sebelum memakai teknologi laser. Jauh bedanya katanya ya. Bapak sehat selalu, Amin, nanti ketemu amin. Bapak udah jalan lagi normal. Amin. Nanti ajarin saya mancing ya. Iya. Pemirsa, kisah dari Pak Usman ini harusnya menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua yang menyaksikan. Hati-hati ya dengan kondisi tubuh kita. Jangan sampai kita menyesal pada saat kesehatan itu sudah hilang dari tubuh kita ya. Makanya gunakan alat kesehatan AccuLaser dan rutin konsumsi suplemen Evolive AS10.
Keduanya adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan kita. Dan keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Nah, sebagai informasi, setelah teknologi laser terbukti bisa membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development Gogomall sekarang menghadirkan suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis antara keduanya ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan juga membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi. Karena jika semuanya terkendali, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa, ayo dapatkan informasi mengenai Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Hubungi sekarang juga atau boleh Anda kunjungi kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya. Pemirsa, sebelum pamit ini pesan dari saya, usia memang nggak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan meningkatkan kesehatan dari luar dan dari dalam. Dari luar, gunakan alat kesehatan Aculaser, dan dari dalam, konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Ya. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pokoknya semuanya harus semangat, hidup sehat. Suatu saat saya kena serangan jantung. Saya dipasang ring. Dulu waktu saya kena stroke ringan itu saya susah pakai baju. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, saya tidak dibantu lagi sama ibu, saya bisa pakai baju. Dengan teknologi laser, itu bisa melengkapi, membantu untuk memulihkan kesehatan saya. Semuanya normal, 120, 127, 130, ya terkendali. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.